Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sholihul Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal hukum gerontik. Dalam mengerjakan soal hukum, maka kita perlu memperhatikan trik-trik supaya memang apa yang kita kerjakan itu memang benar-benar mendapatkan hasil yang bagus. Karena kalau kita tidak punya trik-trik tertentu, maka kita akan terkecoh. Kita akan terkecoh dengan jawaban-jawaban yang hampir mirip. Sehingga pada setiap soal mesti ada kata kunci untuk menjawab soal tersebut. Oke. Kita akan mulai nomor pertama. Oke. Kita baca soalnya. Seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di bangsal gerontik. Berdasarkan hasil pengajian, didapatkan data bahwa pasien mengeluh mual dan tidak nafsu makan. Kurang tidur sudah 2 hari terakhir. Karena lututnya sering ngilu di malam hari. Dalam pemeriksaan fisik, lutut tampak bengkak. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke. Mungkin dari soal ini kita bisa menentukan anxietas oke. Gangguan rasa aman oke. Gangguan pola tidur juga oke, karena tadi kurang tidur sudah 2 hari terakhir. Nyeri akut juga oke. Gangguan nutrisi juga iya, karena tadi mengeluh mual dan tidak menafsu makan. Tapi coba kita perhatikan, kurang tidurnya ini mungkin kita bisa menganalisa di sini ada karena lututnya sering ngilu di malam hari. Nah, ini kata kuncinya. Dan dari pemeriksaan fisik ini lutut tampak bengkak, sehingga kita bisa menentukan bahwa jawabannya adalah nyeri akut, bukan kekurangan nutrisi, bukan gangguan pola tidur. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Seorang lansia berumur 80 tahun dilakukan pemeriksaan menggunakan tes SPMSQ. Ini kepanjangan dari Short Portable Mental Status Questionnaire. Hasil pengajian menunjukkan kesalahan 7. Ini memang harus hafalan ini. Kalau nggak hafalan, tidak bisa. Tapi soal-soal seperti ini sebenarnya jarang muncul di soal hukum sebenarnya. Pertanyaannya adalah hasil interpretasi pemeriksaan tersebut adalah, ini memang kalau kesalahan 7 itu masuk dalam rentang gangguan intelektual sedang. Ya. Jadi rentangnya nanti ada intelektual utuh itu 0 sampai 2, kemudian ada intelektual ringan itu kalau kesalahannya adalah 3 sampai 4, ada gangguan fungsi intelektual sedang itu kalau kesalahannya adalah 5 sampai 7. Kalau 8 sampai 10 itu nanti gangguan intelektual berat. Oke. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 70 tahun menderita asma bronkial sejak 5 tahun yang lalu. Mengeluh sesak nafas, batuk dengan dahak kental, dan lengket, susah dikeluarkan. Keluarga mengatakan bahwa klien malas berobat ke puskesmas karena setiap habis obatnya penyakitnya akan kambuh. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? Coba kita perhatikan, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa kira-kira? Keluarga mengatakan klien malas berobat ke puskesmas. Ya. Jadi kalau klien malas berobat, berarti kita perlu apa? Perlu memberikan penjelasan tentang penyakit klien. Ini jawaban yang tepat. Kalau beri penjelasan tentang tanda dan gejala penyakit, ini sudah tahu karena ini sudah diderita 5 tahun yang lalu. Maksudnya untuk periksa teratur, ini sudah malas karena periksa karena tadi
ya. Karena setiap habis obatnya penyakitnya kambuh. Jadi memang kita harus memberikan penjelasan tentang penyakit klien. Oke. Jadi jawabannya adalah memberikan penjelasan tentang penyakit klien. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 68 tahun dibawa oleh keluarganya konsultasi ke psikiater. Keluarga mengatakan 5 bulan terakhir lansia tersebut sering mengurung diri di kamar, hanya mau mandi 1 kali sehari. Nafsu makan menurun. Lansia masih tidak mau menceritakan masalahnya. Pertanyaannya adalah, apa teknik yang paling tepat? Paling tepat di sini ya, bagi perawat agar dapat menggali masalah klien lansia tersebut, masalah lansia tersebut. Coba kita perhatikan, di sini ada anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Oke, jawabannya mungkin bisa milih salah satu ini. Beri perhatian terus-menerus. Oke, anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri. Oke, anjurkan kalian menggunakan antidepresan secara teratur dan berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Mungkin hampir-hampir mirip ini jawabannya. Tapi jawaban yang paling tepat kalau kita ada memegang kata kuncinya, apa teknik yang paling tepat bagi perawat agar menggali permasalahan tersebut adalah dengan cara memberikan perhatian terus-menerus. Selanjutnya, seorang lansia menderita penyakit paru obstruktif menaun atau PPOK. 4 hari terakhir keluhan sesak bertambah berat. Hasil ronsen paru-paru menunjukkan adanya hipertrofi ventrikel kanan, sehingga timbul edema pada kedua tungkai kaki. Kulit tampak pucat, denyut nadi tidak teratur. Klien tersebut bertanya apakah hidupnya tidak akan lama lagi. Apa jawaban perawat yang paling tepat atas pertanyaan pasien tersebut? Ya, kita sebagai perawat memang diberikan diwajibkan untuk memberikan keterangan, informasi yang jujur, yang benar kepada pasien. Ya. Kalau yang nomor 1 ini kondisi ibu akan baik-baik saja, ini berarti nanti bohong, tidak jujur. Kalau ini kondisi ibu saat ini kritis dan perlu perawatan intensif. Oke, tapi dengan memberikan komunikasi seperti ini nanti akan menambah khawatir, justru nanti akan memperburuk kondisinya. Saya tidak tahu mengenai penyakit ibu. Nah, ini malah dia bohong, seperti yang jawaban nomor 1 tadi. Dan ibu tidak perlu mengetahui kondisi penyakit ibu, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah kondisi ibu saat ini menurun. Silahkan dibuat istirahat. Jadi selain memberikan informasi yang jelas, juga memberikan solusi. Supaya memang dibuat istirahat dan kondisinya bisa pulih baik, semakin baik. Oke, selanjutnya, seorang perempuan berusia 65 tahun menderita nyeri sendi. Klien mengeluh nyeri pada pergelangan kaki sejak 6 bulan yang lalu. Klien mengatakan tidak pernah memeriksakan penyakitnya karena tidak ada yang mengantar. Teknik apakah yang tepat untuk mengatasi masalah pada kasus tersebut? Oke, ini berkaitan dengan keluarga. Karena keluarga adalah orang yang terdekat dengan pasien, dengan lansia. Jadi kita perlu istilahnya melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Dari pertanyaan ini, kata kuncinya adalah klien mengatakan tidak pernah merasakan penyakitnya karena tidak ada yang mengantar. Berarti ini tidak ada kepedulian dari keluarga atau keluarga tidak memutuskan, tidak bisa mengambil keputusan untuk memeriksakan lansia. Jadi kalau dilihat dari kata kunci ini, maka jawabannya adalah membimbing keluarga dalam mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya adalah seorang laki-laki berusia 70 tahun saat ini sedang dirawat di ruang geriatri. Klien mengalami kelumpuhan anggota geraknya bagian kiri. Dalam perawatan, pasien hanya bisa tiduran, kadang ngompol sehingga disediakan pampers. Saat ini menggunakan P-spot untuk menegakkan diagnosa perawatan gangguan pemenuhan aktivitas sehari-hari perlu ditambahkan data berupa, ini berarti pengajian ya. Kalau mengkaji, di sini ada kata kunci pemenuhan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau pemenuhan aktivitas sehari-hari kita perlu mengkaji adalah dengan menggunakan indeks atau Bartel indeks. Jawabannya sudah tepat. Ini tepatnya adalah indeks Bartel indeks atau indeks. Kalau untuk
mini mental state examination tadi untuk mengukur kognitif, ya. Geriatric Depression Scale untuk mengukur skala depresi, Scott Norton untuk mengukur adanya debu hidup. Kalau short portable mental ini juga untuk mengukur kognitif. Jadi untuk mengukur pemenuhan aktivitas sehari-hari adalah menggunakan indeks Bartel atau indeks CATS. Selanjutnya, seorang laki-laki berusia 75 tahun dirawat di ruang geriatrik dengan keluhan sejak seminggu tidak mau makan, minum sedikit. Pasien tampak lemas, pucat, turgor kulit menurun, mukosa mulut kering. Pasien mengeluh malas makan, minum karena anaknya tidak pernah menjenguk. Ya. Apakah tindakan perawatan utama terhadap pasien tersebut? Coba kita perhatikan. Di sini ada pasien mengeluh malas makan, minum karena anaknya tidak pernah menjenguk. Ini mungkin adalah lansia yang ada di panti berida biasanya. Oke. Jadi ini kata kuncinya. Jadi karena dia malas makan karena tidak pernah dijenguk oleh anaknya. Oke, jadi dia merasa kesepian mungkin. Ya, sehingga kalau kita perhatikan di kata kunci ini, maka kita coba lihat asupan gizi dan minum yang bernutrisi. Oke, cuma dia kalau tidak ada yang menemani, dia tidak mau makan. Pemberian makanan yang adekuat, betul. Ya, cuma tadi masih kalau tidak ada yang menemani, dia kalau masalahnya ini karena anaknya tidak pernah menjenguk ini tidak diatasi, maka dia tetap akan malas makan. Sehingga jawaban yang tepat adalah pendampingan pasien saat makan. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan berusia 78 tahun dirawat di ruang geriatri 1 bulan yang lalu dengan diagnosa kanker paru. Saat pengkajian, keluhan utamanya pasien cemas dengan kondisinya karena semakin hari semakin memburuk. Setiap hari pasien murung dan takut dengan kondisinya. Dan berharap bisa segera kembali berkumpul dengan anaknya dan bisa pulang ke rumahnya. Apakah diagnosa keperawatan yang muncul dari kasus tersebut? Ya. Jadi karena dia memikirkan penyakitnya yang semakin memburuk, ya. Dan dia rasa cemas sebenarnya, ansietas. Tapi dia juga karena dia 1 bulan yang lalu diagnosa kanker, ini semakin hari semakin menurun, jadi memang coping individu ini tidak efektif, sehingga jawabannya adalah yang coping individu tidak efektif. Ya, kalau dari pertanyaan ini semakin memburuk, kondisinya semakin memburuk, dan setiap hari takut pasien ini murung dan takut dengan kondisi klien tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa di sini copingnya tidak efektif. Selanjutnya, seorang laki berusia 60 tahun pernah merokok sejak 1 bulan yang lalu sudah berhenti. Kadang-kadang mengeluh pusing terutama saat mengalami beban pikiran yang meningkat. Coba kita perhatikan ini. Karena darah ini berarti dia punya riwayat darah tinggi. Ya, 200/110. Ini tinggi sekali ini. Termasuk obesitas ringan. Tidak mempunyai riwayat penyakit jantung, ginjal. Ya. Apakah intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah sesuai dengan kasus tersebut? Ini ada kata kunci saat mengalami beban pikiran ini, dia meningkat tekanan darahnya. Sehingga intervensinya adalah mengajukan aktivitas ini fisik ringan. Ya, iya, tapi kurang tepat. Hampir mirip-mirip semua melakukan kontrol tekanan darah. Oke, ini sudah dia sering melakukan kontrol tekanan darah. Memberikan penkes tentang bahaya rokok. Dia sudah berhenti merokok ini 1 bulan yang lalu. Memilih menu diet yang tepat. Di sini termasuk obesitas ringan. Oke. Cuma di sini ada kata kuncinya saat mengalami beban pikiran dia meningkat, dia tekanan darahnya meningkat, sehingga intervensi yang tepat adalah menganjurkan rileks dan tidak stres. Oke, selanjutnya. Seorang lelaki usia 70 tahun tinggal di panti dan menggunakan alat bantu jalan berupa wheelchair. Lantai kamar mandi licin dan kurang penerangan. Apakah masalah perawatan yang tepat pada kasus di atas? Definisi pengetahuan penyakit sini enggak. Risiko infeksi di sini tidak ada tanda-tanda terjadinya risiko infeksi. Hambatan mobilitas fisik menggunakan alat bantu jalan, oke. Cuma di sini tidak datanya tidak
banyak membahas tentang gangguan mobilitas fisik. Ini kata kuncinya adalah lantai kamar mandi licin dan kurang penerangan. Ya, dia menggunakan alat bantu, wall curb, dan lantai kamar mandi licin dan kurang penerangan, sehingga menimbulkan risiko cedera. Jawabannya adalah risiko cedera. Kemudian selanjutnya, seorang perempuan usia 67 tahun mempunyai riwayat stroke sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini pasien bed rest dan dirawat di rumah oleh keluarga. Aktivitas sehari-hari dibantu oleh keluarga. Tampak ekstremitas kanan tidak dapat digerakkan. Apakah masalah keberatan terkait kasus di atas? Jadi di sini ada kata kuncinya adalah tampak ekstremitas. Ekstremitas ini berkaitan dengan kekuatan otot. Ya, kekuatan otot. Jadi ekstremitas, kekuatan otot nanti kaitannya adalah mobilitas. Dia tidak dapat bergerak sehingga gangguan mobilitas fisik. Ya. Sehingga ini lebih tepatnya adalah tentang gangguan hambatan mobilitas fisik. Didukung dengan aktivitas sehari-hari dibantu oleh keluarga. Itu jawabannya adalah hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya, seorang laki-laki usia 68 tahun mengeluh nyeri pada persendian kaki kirinya sejak 1 minggu yang lalu. Nyeri bertambah jika kaki digunakan untuk berjalan. Pasien mengatakan suka makan emping dan jeroan. Apakah masalah perawatan yang paling tepat untuk kasus di atas? Nyeri ya, nyeri yang bertambah jika kaki digerakkan. Jadi ini 1 minggu yang lalu, berarti termasuk 1 minggu itu termasuk akut. Kalau lebih dari 6 bulan itu nanti nyeri kronis. Sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun itu berarti nyeri kronis. Jadi ini karena 1 minggu, ini adalah nyeri akut. Oke. Data-datanya lebih banyak mengarah ke nyeri. Kemudian selanjutnya, seorang perempuan usia 65 tahun dengan riwayat stroke sedang dilakukan pemeriksaan MMSE, tes mental ini ya, dari mini mental state examination. Dari hasil pemeriksaan didapatkan data bahwa pasien hanya mampu menjawab 6 pertanyaan benar dan 4 pertanyaan salah. Apa indikasi dari hasil pengkajian tersebut? Ya. Jadi ini memang harus hafalan. Ya. Jadi kalau menjawab 6 benar dan 4 salah, ini maksudnya adalah gangguan intelektual yang ringan. Ya, coba ini nanti bisa dipelajari di buku-buku. Ya, tapi memang soal-soal seperti ini harus hafalan. Oke, selanjutnya. Seorang laki-laki usia 69 tahun mengeluh susah tidur karena sakit kepala, tekanan darahnya 210. Pasien ini tinggi sekali. Pasien sering mengkonsumsi obat warung. Apakah intervensi kolaboratif yang bisa dilakukan sesuai kasus di atas? Coba kita perhatikan. Intervensi kolaboratif. Ya, karena ini tekanan darahnya tinggi, ya, jadi dia perlu antihipertensi. Ya, ini karena ada kata-kata kolaboratif. Jadi jawabnya adalah berikan terapi antihipertensi. Kalau relaksasi kan mandiri. Terapi diuretik ini kolaboratif, tapi lebih banyak di sini tidak langsung mengarah ke sini, tidak menunjukkan tanda-tanda adanya penumpukan cairan dan sebagainya. Ya. Sehingga di sini yang dicantumkan cuma tekanan darah. Sehingga yang tepat adalah berikan terapi antihipertensi. Selanjutnya, seorang laki-laki usia 68 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas. Dokter mendiagnosa bronkopneumonia. Hasil pengajian pasien mempunyai riwayat asma. Saat ini pasien mengeluh nafas terasa berat, susah untuk bernafas, dan terdengar bunyi nafas. Batuk, tidak keluar dahak. Apakah intervensi kolaboratif? Ini masalah kolaboratif lagi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut. Biasanya mungkin ini kalau orang-orang puskesmas, orang-orang rumah sakit sudah paham ya, sudah bisa menentukan. Di sini jadi kolaboratif adalah nebulizer sesuai program FICAN ini. Kalau minum air hangat ini kan mandiri, kompres ini juga mandiri, relaksasi mandiri, dan FICAN masak ini juga mandiri. Yang kolaboratif adalah berikan nebulizer sesuai dengan program. Selanjutnya,
Seorang perempuan usia 67 tahun dengan diagnosa rheumatoid arthritis dirawat di rumah sakit. Pasien mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas karena kakinya kesemutan dan linu. Keluhan bertambah jika terkena dingin dan berkurang setelah minum obat. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 120 per 80, nadi 86 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR ini 24 kali per menit. Secara objektif tampak memegangi kakinya, skala nyeri 5. Apakah hasil akhir yang diharapkan setelah dilakukan intervensi? Sudah jelas ya, di sini dibahas banyak tentang nyeri di sini. Ya, kakinya nyeri skala nyeri 5, ini nyeri sedang. Jadi memang hasil yang diharapkan adalah ya melaporkan rasa kesemutan dan nyerinya berkurang. Jadi ini tujuan akhir biasanya adalah nyeri berkurang. Selanjutnya, seorang laki-laki usia 67 tahun dirawat dengan keluhan tidak dapat PAK. Sudah 2 hari. Hasil pengajian kandung kemih teraba keras dan tampak menonjol. Nyeri saat dipalpasi kandung kemih. Nyeri saat dipalpasi kandung kemihnya. Perkusi kandung kemih pekat. Apakah tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah perawatan utama? Di sini ada kata-kata teraba keras dan tampak menonjol. Nah, di sini jadi perlu adanya melakukan OSG. Di sini karena di sini ada tidak dapat PAK, jadi ini juga menjadi kata kunci. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini menonjol di bagian kandung kemihnya. Jadi kemungkinan ini adalah penumpukan cairan di kandung kemih sehingga perlu adanya pemasangan kateter. Jawaban yang tepat. Oke, kalau memonitor kemampuan berkemih, ya ini sudah 2 hari, jadi harus dilakukan, segera dikeluarkan. Berikan analgetik, ya kalau masalah utamanya tidak teratasi, ya diberikan analgetik tetap nanti akan timbul nyeri. Selanjutnya, seorang laki-laki usia 60 tahun mengeluh sesak nafas dan sering batuk. Kondisi ini sering kambuh saat bekerja. Pasien sehari-hari bekerja sebagai pengrajin membuat kasur dan bantal dari kipas. Apakah tindakan yang dianjurkan untuk pasien tersebut? Ini coba kita perhatikan. Sering sesak nafas dan sering batuk. Saat bekerja dia sehari-hari bekerja sebagai pengrajin, pembuat kasur dan bantal dari kipas. Itu kan nanti ini berarti ada alergen. Ini yang menjadikan dia batuk adalah ini busanya itu yang ini alergi terhadap kapas. Sehingga jawaban yang tepat adalah menggunakan masker saat bekerja. Menjalani operasi paru ini orang yang bisa merokok di sini tidak disebutkan kalau dia perokok membawa ke rumah sakit. Iya, cuma di sini kita cari kata kuncinya adalah pasien sehari-hari bekerja sebagai pengrajin, pembuat kasur dan bantal dari kapas. Ini yang sebagai alergen. Sehingga jawabannya adalah menggunakan masker saat bekerja. Selanjutnya, yang terakhir ini. Pertanyaan yang terakhir soal seorang laki-laki usia 65 tahun dirawat di rumah sakit menderita hipertensi. Pasien mengeluh pusing dan tengkuk terasa kaku. Hasil pengkajian didapatkan data pasien yang jarang berolahraga, tidak pernah pergi ke posbindu karena tidak ada yang mengantar, terlalu banyak memikirkan masalah ekonomi karena uang pensiun harus cukup untuk kehidupan sehari-hari. Apakah tindakan perawatan yang sesuai dengan kasus di atas? Coba kita perhatikan. Di sini jawabannya benar semua. Cuma di sini ada kata kuncinya adalah banyak memikirkan masalah ekonomi karena uang pensiun harus cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga tindakan keperawatannya yang tepat adalah untuk menurunkan stres ini adalah manajemen stres. Oke, itu. Jadi memang kita dalam menjawab soal UKOM itu kita perlu teliti. Kita perlu teliti dan juga kita perlu menganalisa kata kunci. Kalau kita sudah mendapatkan kata kuncinya, jawabannya akan lebih mudah dan lebih tepat. Ya. Oke.
Oke, itu mungkin yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pegang kata kuncinya, nanti akan tepat dalam menjawabnya. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.